فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، masyarakat ikhwan salafiyin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna milik Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaihi. Sesuai dengan judul dari kitab ini, materinya adalah tentang dakwah dan akidah. Kita pertama malam sebelumnya kita lanjut tentang 2 poin sekaligus. Membenci ilmu kalam, karena ilmu kalam merupakan sebab perpecahan di antara umat. Selain membenci, ataupun dianjurkan oleh para ulama untuk haram mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwakannya, menyebarkannya. Karena ketika ada buku-buku Ahlul Kalam hendaknya dimusnahkan. Dan yang kedua adalah untuk tidak menerima dari buku-buku fikih, tafsir, sirah nabawiyah, kecuali yang terdapat dalil Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Nah, disebutkan di sini tentang tulisan, bahkan lisan pun tidak kita terima, kata dan ucapan tidak kita terima kecuali dengan landasan kitab dan sunnah. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Al-Ashir, yang ke-10. Memiliki terkait dengan judul yang ke-9, kita akan terangkan nantinya dari sisi mana. Yang ke-10, la naktubu fi kitabatina wala nulqi fi durusina wala naktubu illa bi Qur'anin aw haditsin shalihin lil hujjiyah. Kita katakan dulu setengah dari poin ini. Kita tidak menulis dalam tulisan-tulisan kita, tidak menyampaikan dalam pelajaran-pelajaran kita, serta tidak berkhutbah kecuali dengan Al-Quran atau hadis yang pantas untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, tidak menulis satu tulisan, tidak menyampaikan pelajaran, serta tidak berkhutbah, kecuali isi dari tulisan, pelajaran, serta khutbah adalah Al-Quran dan hadis, terkhususnya hadis yang sahih. Lanjut pada pada poin yang sama. Wa nakrahu ma yasdur min katsirin min al-kuttabi wal wa'idin. Al-kuttab, jangan salah baca, itu bukan bacanya kitab, tapi kuttab, jamak dari katibun. Katibun artinya juru tulis, kuttab para penulis. Min al-aqasis al-batilah wa min al-ahadits al-dha'ifah wal mawdu'ah. Lanjut beliau sebagai pelengkap dari bagian pertama dari poin ini. Dan kami membenci
Apa yang datang dari kebanyakan para penulis serta pemberi nasihat. Membenci apa dari para penulis serta pemberi nasihat? Kisah-kisah yang batil serta hadis-hadis yang lemah dan juga palsu. Boleh katakan benci. Nah, membenci dari para penulis, yakni buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka, pemberi nasihat pada taklim, majelis, menyampaikan muhadarah pelajaran. Apa yang dibenci? Kisah-kisah yang ternyata batil, hadis-hadis yang ternyata lemah ataupun palsu. Dua hal yang bertolak belakang. Pada pelajaran pertama dari poin ini, dianjurkan kepada kita untuk tulisan, pelajaran serta khutbah tidaklah diisi kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Hadis yang sahih terkhususnya. Lezat rasanya, manis rasanya kalau isi pelajaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hambar, tiada rasa, bahkan bisa jadi pahit kalau pelajaran hanya isi berupa murni perkataan dari narasumbernya. Ini yang seharusnya, dan boleh jadikan seperti apa? Poin dakwah Ahlus Sunnah. Dakwah Ahlus Sunnah seperti isi taklim mereka, isi khutbah mereka, isi tulisan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada tindakan dari sebagian penulis atau sebagian pemberi nasihat pada pelajaran dan taklim mereka yang isinya hanya kisah-kisah batil, yang isinya hanya hadis-hadis yang lemah ataupun palsu. Hal ini kita benci. Dari satu poin ini barakallahu fikum boleh dijadikan sebagai dua materi yang hendaknya kita berada pada materi yang pertama dan jangan kita berada pada materi yang kedua. Boleh jadikan ini sebagai akidah, boleh jadikan sebagai ideologi. Kalau begitu barakallahu fikum, dari poin ini juga terdapat motivasi bagi kita semuanya, para pelaku dakwah sunnah, untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Karena kalau tidak hafal, apa yang kita akan sampaikan? Aib wallahi, aib seorang dai tampil di hadapan umat, kemudian ketika dia berbicara, la ayat wala hadis. Apa yang disampaikan kepada umat? Cuma, kalau orang bilang, cuma sampaikan ketoprak, nah lelucon yang membuat orang tertawa. Nasihat bagi diri kami pribadi serta ikhwan yang mendengar, khususnya para santri kami, barakallahu fikum, jangan antum telah baca, antum telah simak, antum telah dengarkan bahwasanya nasihat dari seorang alim ulama yang telah teruji berpengalaman dalam dakwah, meninggal dunia dalam keadaan mengharumkan nama Islam dan salafiyah. Isi nasihat beliau adalah, nah, hendaknya ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita hiasi dengan Quran dan hadis. Bagaimana caranya? Dihafal. Al-Quran dihafal, hadis dihafal. Setelah dihafal, dipelajari, dipahami. Setelah itu belum, jangan sampaikan dulu, amalkan dulu. Ada sebagian orang tahu, tapi tidak diamalkan, langsung disampaikan. Nah, ini tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Pertama, cari ilmu. Apa itu ilmu? Kita sudah tidak ada yang lain. Yang kita pelajari dalam buku-buku kita adalah, nah, bukan perkataan Quran, bukan perkataan Al-Quran. Mereka sandarkan kepada kitab dan as-sunnah. Jadi pelajari, dipahami. Nah, kemudian diamalkan, disampaikan dan didakwakan. Hafal Al-Quran, kitab yang berbarokah.
Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila." Perkataan siapakah yang paling jujur? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Perkataan engkau akan jujur apabila engkau berbicara dengan Al-Qur'an dan dengan timbangan Al-Qur'an. Perkataan engkau akan menggiring kepada jalan yang lurus apabila engkau berbicara dengan bahasa hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berbicara dengan hidayah ketika berbicara dengan Al-Qur'an. Engkau berbicara dengan petunjuk ketika berbicara dengan hadis. Maka barakallahu fikum, Imam Muqbil rahmatullahi alaih sampai tulis sendiri. Beliau memiliki judul kitab yang namanya Al-Musara'ah. Subhanallah, judul kitab yang menantang. Al-Musara'ah artinya adalah gulat, bergulat. Beliau tujukan kepada para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kau tampil di hadapan umat mendapatkan diri sebagai seorang dai butuh untuk gulat. Siapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh engkau, karena di hadapan engkau adalah musuh dengan warna-warni musuh. Nah, namun dalam buku tersebut beliau simpulkan bukan kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh seorang dai, namun lebih daripada itu, senjata lebih ampuh yang bisa mengalahkan musuh dari manapun, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, Al-Quran dan Sunnah. Wahai dai, senjata engkau adalah Al-Quran dan As-Sunnah, lebih kuat daripada senjata fisik. Bahkan ini kita bisa jadikan sebagai timbangan dakwah tersebut di atas al-haq atau dakwah tersebut batil. Ketika isi ta'lim dia, isi khutbah dia, isi kajian dia, isi pelajaran dia, bahkan tulisan dia isinya adalah Al-Quran dan hadis. Maka dia ashabul hadis. Dan bisa juga kita nilai dai-dai yang berada di atas kesesatan, ketika yang mereka sampaikan adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Karena tidak ada hadis yang lain yang mereka sampaikan. Dan Allah tidak boleh untuk menyampaikan kepada umat manusia dengan hadis-hadis yang palsu, kisah-kisah yang batil, kisah-kisah yang diambil dari Israiliyat. Itu terdapat pelajaran di dalamnya. Tapi kalau ketika palsu tidak boleh untuk menyampaikan kepada umat manusia. Satu hal lagi barakallahu fikum, bahwa meskipun tidak ada dalam poin ini, kita tambahkan hendaknya Al-Quran dan hadis yang beliau anjurkan untuk disampaikan di dalam pelajaran, di dalam tulisan, di dalam khutbah, terkhususnya khutbah, dari hafalan. Karena ini adalah metode salafiyah. Dari hafalan. Umat ini terkenal karena hafalan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami lah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran. Bagaimana penjagaan Al-Quran? Nah, kita tahu untuk dirubah, ditambah, dikurangi. Dikatakan apa? Tidak seperti penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara orang para pecinta Al-Quran menghafal. Mereka menghafal. Oleh karena itu Sallallahu alaihi wasallam menguji umat ini, umat beliau,
Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib. Kami adalah umat yang ummiyah, buta aksara, buta huruf. Jadi terangkan arti dari buta huruf adalah la naktubu wa la nahsib. Kami tidak menulis serta kami tidak menghitung dengan ilmu kitab. Sebagian orang mungkin ketika mendengar perkataan beliau ini, mereka ingin kepada makna celah, mereka tidak bisa menulis. Wa ila makna tidak menulis adalah mereka mengandalkan hafalan. Mereka mengandalkan hafalan. Seperti saja pada imam-imam, pada pendahulu kita. Imam Bukhari rahmatullahi alaih, ketika boleh satu kali membaca langsung hafal, menempel di kepala dalam satu lembar. Nah, sekali membaca langsung menempel, tak akan lupa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga merupakan surwah, pemimpin ashabul hadis. Dengan apa dia menjadi ahlul hadis? Bahkan pemimpinnya ashabul hadis dengan hafalan. Dia mengatakan bahwasanya, nah, aku minder dengan sahabatku Abdullah bin Amr karena dahulunya dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Dahulu dia menulis hadis, sebagaimana pengakuan sendiri dalam Sahih Bukhari, bahwasanya dia menulis hadis yang datang dari Nabi SAW. Tapi Abu Hurairah tidak menulis. Tapi ketika ditimbang-timbang tentang jumlah hadis terbanyak, nah ternyata Abu Hurairah lebih unggul. Karena apa? Dari hafalan. Nah, yang tadi ada penantum sampai saya juga sebenarnya hafalannya lemah, tapi saya barakallahu fikum, saya bisa mendengar pepatah dari Syekh Yahya Rahimahullah Ta'ala, yang fa'ukum nushi wa la yadurrukum taksir. Bermanfaat bagi kalian nasihatku, namun jangan mengambil contoh kelemahanku. Kita semuanya berusaha untuk menghafal Al-Quran, kita hafal, hadis kita hafal. Sebelum kita tampil ke hadapan umat menjadi dai, paling pertama kita punya keluarga, istri dan anak, kita ajarkan kepada mereka. Terkadang, barakallahu fikum, tadi kita terdengar dari sebagian kisah ketika seorang suami menyampaikan nasihat kepada istrinya, istrinya akan menanya, mana dalilnya? Nah, artinya kalau tidak ada dalilnya, belum tentu kita menerima. Kalau kita hafal hadis, kita hafal Al-Quran, kita sampaikan, dia terima. Karena kita katakan aib, barakallahu fikum, bahwa ketika seorang berkhutbah, kemudian masih menggunakan teks di hayatan, ini aib. Nah, ini aib besar di negeri Yaman sana, barakallahu fikum. Ketika ada orang yang tampil khutbah dengan menggunakan teks, disuruh orang turun. Kalau cuma sekedar baca, anak SD kelas 1 pun bisa. Kalau mau khutbah dengan menggunakan teks, ini aib besar. Kalau nggak mampu untuk berkhutbah kecuali dengan teks, mundur ke belakang, masih banyak yang lain. Karena terkadang barakallahu fikum, sebagian orang ketika dia mengandalkan dengan teks, mengandalkan dengan lembaran-lembaran kertas, tidak ada hafalan Al-Quran wala hadis. Jadi terjadi kita dapati bahwasanya dia sudah persiapkan mungkin di rumahnya, ketika sampai di masjid, di atas podium lupa di mana kertas itu hilang. Entah dia mau bilang apa. Nah, terkadang ini ada demikian. Bukan sedikit. Akhirnya disampaikan, entah apa yang disampaikan yang di dalam kepalanya, karena tidak ada teks, hilang entah kemana. Yang lebih lucu lagi, barakallahu fikum, terjadi di zaman Syekh Mukbil, boleh ceritakan satu kisah menggelitik, lucu. Sebagian orang dia baca, sudah baca salah lagi. Ketika ada kalimat dengan bunyi, Nam, az-zina amma, wal bala tomma. Kemudian ada ungkapan iba dan kasihan di akhirnya ahin. Kalau kita baca dan kita terjemahkan artinya zina amma, perzinahan telah merajalela, al-bala tomma, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sudah turun. Kemudian dia tutup dengan perkataan dia ahin, sungguh disayangkan.
Tapi karena orang ini juga pertama dia hanya sekedar modal baca, kemudian dia pun tidak membaca dari rumah, akhirnya dia membaca Az-Zanaim wal Balatin, wahid wa khamsin. Nah, Az-Zanaim artinya Az-Zanaim campur baur, Balatin adalah campuran semen, 51. Kalau kita artikan demikian. Nah, campuran semen sudah diaduk 51. Akhirnya orang tertawa, apa yang dimaksud dengan seperti ini? Pertama ayat dia sudah baca salah lagi. Allahul musta'an. Ayat besar. Suruh campuran semen ini Pak. Sampaikan di halayak rani campuran semen 51 untuk apa? Nah, untuk bikin bangunan. Tak sedikit juga kita dapat barakallahu fikum ketika mungkin menyampaikan khutbah, taruhlah terdapat pelajaran dari apa yang dia baca, namun ketika turun untuk mengimami salat Jumat atau salat Id yang terdapat khutbah padanya juga dan memiliki hafalannya pun tidak ada tajwidnya, al-muhim ayat besar meninggal, tidak usah tampil di hadapan umat kalau kita punya modal. Nah, ini adalah kalau kita nasihat dan sampaikan nasihat yang sangat penting, bahwasanya terkadang dakwah kita diterima oleh orang atau tidak, apa yang kita sampaikan terdapat motivasi kepada kita semuanya bahwa anak sebagai penyampai pribadi kemudian ikhwah yang mendengar, fondasikan diri kita dengan apa yang merupakan senjata sebagai seorang dai yang kita dan sunnah. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi menyebutkan dalam sebagian 6 nasihat beliau, man hafidul hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa yang menghafal hadis kuat hujjahnya. Ini yang singkat dari poin yang ke-10, kita akan lanjut pada poin yang berikutnya. Poin yang ke-11. Kata Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, Al-Hadi Asyar yang ke-11, la nukaffiru musliman bidhanbin illa syirk. Nah, la nukaffiru musliman bidhanbin illa syirk billah. Atau tarku salati aw riddah. A'adana Allah wa iyyakum min dzalik. Ini yang singkat. Satu baris lebih sedikit. Kata beliau, kami tidak mengkafirkan seorang muslim dengan satu dosa pun kecuali kesyirikan kepada Allah. Kecuali sebesar apapun dosa itu selama bukan kesyirikan, jangan kita kafirkan. Termasuk dosa berzina, dosa judi, dosa mencuri atau merampok, dosa yang lainnya, durhaka kepada orang tua. Selama bukan kesyirikan, tidak kita kafirkan dia. Dosa besar, terancam dengan neraka, namun tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Dia ingin ajarkan kepada kita bahwasanya kekafiran atau mengkafirkan adalah bukan bagian dari akidah kita. Mengkafirkan dengan satu dosa besar. Selain syirik, yang boleh kita kafirkan dia termasuk adalah autarkis sholat, meninggalkan sholat. Dari pendapat yang lalu dia bahwasanya meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir, tidak ada bolehkan nanti landasan hukumnya. Awir riddah atau murtad, yang keluar dari agama Islam, berpindah ke agama yang lain. Jadi 3 dosa ini. Kita katakan nanti dalil-dalilnya secara berurutan. Ada ya Allah wa iyyakum min dzalik. Kita minta perlindungan kepada Allah dan juga bagi kalian akan hal tersebut. Itulah sekali lagi. Syekh rahmatullahi alaih, kita tidak mengkafirkan seorang muslim pun dengan satu dosa kecuali kesyirikan kepada Allah, meninggalkan salat serta murtad. Pertama perkara mengkafirkan barakallahu fikum adalah perkara yang khatir, perkara yang
bahaya. Nah, boleh untuk mengkafirkan ketika seseorang memiliki hujjah yang kuat. Tidak memiliki hujjah, mereka menahan lisan untuk mengkafirkan. Karena terdapat dalam hadis Nabi SAW kata beliau, "Man qala fi akhihi ya kafir." Nah, man qala fi akhihi ya kafir wa illa ruji alaih. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, kalau tidak ya akan kembali kepada diri dia sendiri. Mau mengkafirkan orang ternyata secara bukti dia tidak kafir, bisa jadi si pengkafir tersebut yang malah menjadi kafir. Kalau juga ketika mentabdi seseorang, mengeluarkan seseorang dari lingkaran ahlu sunnah, kalau tanpa bukti, tanpa hujjah, nah bisa jadi orang tersebut yang menjadi ahlu bid'ah. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Makanya beliau berlindung kepada Allah akan hal tersebut. Tidak kita kafirkan seseorang kecuali dengan ini, dosa syirik, atau kufuran, Yahudi dan Nasrani dan semisalnya, meninggalkan sholat dan juga pengertian. Akhihi ya kafir wa illa roja'a ilaih. Bisa kembali sendiri kepada dirinya. Dari waktu ibarat Allah fikum jami'an terjerumus ke dalam kesesatan dua kelompok sesat besar. Yang satunya terlalu berlebihan, yang satunya malah kurang. Yang pertama adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan kaum muslimin dengan satu dosa besar. Nah, ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun terlihat dari dia mengamalkan satu dosa besar selain kesyirikan. Misalnya dia meminum minuman keras, dia mencuri, dia merampok, berzina, berjudi, atau yang semisalnya dari dosa-dosa yang tergolong besar. Kelompok Khawarij mengkafirkan dia, bukanlah kafir, dikeluarkan dari lingkaran keimanan. Nah, ini di kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat mereka kekalkan di dalam neraka. Orang-orang kafir mengatakan bahwa saya pelaku dosa besar, meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di hari kiamat dia kekal di dalam neraka. Ini terlalu berlebihan. Nah, kalau begitu tidak ada yang muslim. Begitu banyak pelaku dosa besar, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Di sisi yang lain adalah kelompok Mu'tazilah. Berlawanan arah dengan yang pertama tadi Khawarij. Kalau Khawarij mengkafirkan mukmin pelaku dosa besar, kalau yang ini kalau Mu'tazilah, maka mereka mengatakan dosa besar tidak mengurangi tingkatan keimanan seseorang. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun melakukan dosa besar, keimanannya sederajat dengan keimanannya malaikat Jibril. Tidak terpengaruh dosa apapun. Tidak terpengaruh dosa apapun. Namun tidak lebih jantan daripada yang pertama, karena kelompok Mu'tazilah ketika menghukumi orang seperti ini di kehidupan akhirat, manzilah baina manzilatain. Tidak di surga, tidak neraka. Kalau itu di mana? Di mana maksud mereka? Nah, karena dosanya dia yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Ketika ada tauhid yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka. Dan yang paling tepat adalah apa yang beliau bawakan kepada kita di sini merupakan dakwah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, satu dosa besar tidak mengkafirkan seorang mukmin selama la ilaha illallah dia tetap terjaga. Tidak gugur dengan kesyirikan, tidak gugur dengan kekafiran, tidak gugur dengan meninggalkan salat, serta tidak gugur dengan kemurtadan. Ini yang tepat. Nah, dosa memang betul memiliki pengaruh dalam keimanan seseorang. Namun selama itu bukan dosa syirik, tidak sampai menghilangkan asal muasal keimanan, hanya mengurangi. Jadi status yang tepat bagi seorang mukmin pelaku dosa besar adalah mukmin tapi kurang imannya. Nah, bukan hilang imannya, cuma kurang. Kalau yang hilang keimanannya berpindah
lingkaran kekafiran adalah dengan dosa kesyirikan, dengan meninggalkan sholat dan juga murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, diharamkan bagi dia surga dan tempat kembali dia adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan kekekalan bagi pelaku kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka maksudnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan juga musyrik, mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Nah, kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari lingkaran keimanan. Kemudian sholat, meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, ada dua alasan yang kita bisa dapati terkadang dari sebagian orang yang meninggalkan sholat. Pertama, dia meyakini tidak wajibnya sholat. Dia meyakini tidak wajib, maka dia meninggalkannya. Alasan yang kedua bisa jadi dia meyakini wajib, hanya saja ditinggalkan karena bermalas-malasan. Nah, kita ulangi. Terkadang dari sebagian orang yang telah mengaku beragama Islam, mereka meninggalkan sholat. Salah satu dari dua alasan ini. Entah itu meninggalkannya karena menganggap sholat tidak wajib. Yang wajib adalah la ilaha illallah, sholat tidak. Nah, alasan yang kedua adalah meninggalkan sholat. Dia meyakini kewajibannya tapi meninggalkannya karena malas-malasan. Adapun alasan yang pertama, meyakini tentang sholat tidak wajib, ini terjadi kesepakatan dan tidak ada penyelesaian di dalamnya, bahwasanya pelakunya kafir. Meninggalkan sholat karena alasan sholat tidak wajib. Nah, pelakunya kafir. Kenapa demikian? Karena dia mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis. Mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis. Ini tidak terdapat perselisihan di dalamnya. Yang terdapat perselisihan adalah apabila meninggalkan sholat karena bermalas-malasan. Bersamaan dalam hatinya dia meyakini sholat adalah wajib. Hanya saya karena malas dia tidak sholat. Nah, namun dari pendapat yang rajih bahwasanya dengan alasan malas sekalipun tetap dia juga adalah kafir. Meskipun dengan alasan malas. Dengan dalil barakallahu fikum, dan dua orang sahabat dari Usama bin Zaid kalau salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa baina al-kufr tarkus shalah." As-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembatas antara kita dengan kekufuran, ini kekufuran, ada pembatas di dalamnya. Apa pembatasnya? Salat. Barang siapa yang meninggalkannya berarti masuk dalam lingkaran kekafiran. Sudah lewat dari batas salat berarti dia tidak salat, berarti dia kafir. Nah, dan hadis ini tidak menerima ta'wil. Nabi SAW sendiri yang memvonis faqad kafar, yang meninggalkan salat adalah kafir. Dan beliau tidak memperinci bahwasanya apa alasannya. Baik itu meninggalkan karena meyakini tidak wajibnya atau meninggalkannya hanya karena bermalas-malasan. Semuanya kafir. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki judul buku dengan buku dengan judul Hukmu Tarikis Shalah, hukum orang meninggalkan salat. Puluhan dalil boleh bawakan di dalamnya sebagai penguat bahwasanya yang meninggalkan salat dengan alasan apapun hukumnya adalah kafir, baik mengingkari kewajibannya ataupun karena bermalas-malasan. Termasuk perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Ayat ini menceritakan tentang orang-orang musyrik.
Fa'in tabu, ketika mereka bertobat, meninggalkan kesyirikan, mereka masuk dalam lingkaran keimanan. Tidak diterima keimanan mereka kecuali fa'in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah. Salat dulu baru dikatakan mereka adalah saudara. Fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara. Kalau cuma sekadar fondasi keimanan untuk la ilaha illallah, namun tidak dikatakan syarat yang berikutnya, penegakan salat tidak dikatakan saudara, bahkan masih musuh. Kalau tidak ini yang sangat kuat dari surat At-Taubah. Yang lebih kuat lagi, barakallahu fikum, ada Ibnu Qayyim menyebutkannya. Dalam surat Al-Maun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Perhatikan tentang sisi pendalilannya, kata Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi orang-orang yang salat. Bagaimana orang yang salat bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, ketika mereka lalai dalam salat mereka. Di antara kelalaian dalam salat adalah tafsirnya adalah salat mengakhirkan sampai waktunya, atau lalai dalam hal tidak mendatangkan rukun, wajib, syarat dan sunnah-sunnah salat. Al-muhim gerakan-gerakan salat ditinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia salat celaka. Bagaimana lagi dengan tidak salat? Tentu dia celaka. Yang salat saja ketika rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Gerakan-gerakan salat dia lalai, Allah memvonis salatnya dia celaka. Orang yang salat tersebut celaka. Bagaimana lagi dengan yang tidak salat? Tentunya lebih celaka. Al-muhim barakallahu fikum jami'an, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan alasan apapun, baik itu karena mengingkari kewajibannya atau karena bermalas-malasan dengan pendapat yang roji, pendapat yang terdekat kepada kebenaran, bahwasanya hukumnya adalah kafir. Jangan disalahpahami bahwasanya majelis ini mengkafirkan kaum muslimin, tidak, bukan dari kami. Allah kami telah sampaikan dalilnya. Ini perkataan Allah, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan keras, bukan kaku, hanya seperti inilah. Kalau itu banyak sekali yang kita keluarga kita yang mungkin kafir. Mungkin satu rumah dengan kita, la ilaha illallah. Ar-riddah, kalau ini jelas sekali, murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, telah terhapus amalan-amalan dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini juga hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata dia, "Man baddala dinahu faqtuluh." Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Dirajam. Maksud kami dibunuh. Hadis ini memiliki alur cerita bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal ke daerah pegunungan, Abu Musa al-Asy'ari ke daerah pesisir Yaman. Terkadang terjadi ziarah di antara mereka berdua. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang menziarahi saudaranya Abu Musa al-Asy'ari di negeri pesisir Yaman. Sesampainya di tempat Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal masih berada di atas kendaraannya dia, masih berada di atas kudanya dia, dan dia melihat bahwa seseorang sedang diikat, semacam dihukum oleh Abu Musa. Mu'adz bin Jabal bertanya, apa gerangan kesalahan orang ini? Bahwa tadi dia Islam, sekarang dia murtad, dia meninggalkan agama Islam. Akhirnya Mu'adz bin Jabal menyampaikan satu hadis, kata dia, "Wallahi sami'tu Nabi sallallahu alaihi la anzil min maqami la anzil min markabi hatta yuqtal fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man badala dinahu faqtuluh." Aku tidak akan turun dari kendaraanku sampai orang ini dibunuh, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang mengganti agamanya maka dibunuh. Dibunuh karena apa? Karena meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la yahillu damin muslimin illa bi ihda salat. As-sayyibuz zani, an-nafsu bin-nafsi, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpah kecuali dengan 3 alasan. Pertama adalah
Nah, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, dirajam. Nah, nyawa dibayar nyawa. Orang yang bunuh dibunuh juga dia. Kemudian yang meninggalkan jemaah dan keluar dari agama. Kesemuanya yang baru kita sebutkan di sini, barakallahu fikum. Setelah kita menghukumi bahwasanya orang-orang yang melakukan apa yang disebutkan dalam hal ini, kita vonis sebagai orang kafir, kita terapkan kepada dia sikap-sikap orang kafir. Maksudnya dari karib kerabat kita, anggota keluarga kita, tetangga kita. Terapkan kepada dia sikap-sikap kita kepada orang kafir. Tidak disalami, ketika dia salam tidak dijawab. Ketika dia anggota keluarga kita dia meninggal, kita tidak mewariskan harta dari dia. Kita meninggal, dia masih hidup, dia pun tidak mewariskan harta dari kita. Tidak kita sholati, tidak kita nakam. Al-muhim, terapkan pada dia orang kafir, sebagaimana kafirnya Yahudi dan Nasrani. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi seorang nabi serta orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan kepada orang-orang musyrik meskipun mereka dari anggota keluarga sendiri setelah jelas bahwa mereka adalah penduduk neraka. Allah melarang kita untuk mensolati mereka, meminta ampunan, istighfar kepada mereka. Dalam ayat yang sama, dalam surat yang sama juga, surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabri." Janganlah mensolati mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati orang yang seperti ini keadaannya. Apa yang harus kita ambil mudah-mudahan bermanfaat dari dua poin ini, yang ke-10 serta yang ke-11. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka